Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 121 Patriark Tua Feng. Suara perempuan yang tiba-tiba dan tak terduga itu sampai ke telinga pemilik toko. Kata-katanya membuatnya merasa seolah-olah mendengar suara dewa surgawi, dan matanya berbinar saat dia menoleh untuk melihat ke arah suara itu. Rakyat jelata yang ada di sekitar tempat kejadian menoleh kaget melihat gadis itu berjalan pelan mendekat, dan saat mata mereka tertuju pada sosok itu, mata mereka semua berbinar, hati mereka diam-diam dipenuhi rasa kagum. Sungguh keanggunan dan keelokan yang luar biasa pada gadis itu. Meskipun wajahnya tidak terlihat di balik kerudung itu, namun keanggunan yang jelas dan elegan pada dirinya membuat mata semua orang berbinar, semuanya tanpa sadar membuka jalan untuknya, untuk membiarkan wanita itu lewat. Nona, apakah yang dikatakan Nona muda tadi benar? Anda kenal tuan tua ini? Hebat sekali. Bisakah saya merepotkan Anda untuk segera membawanya pergi? Bisnis saya sudah terbengkalai seharian ini. Penjaga toko itu memohon, matanya tampak seperti baru saja melihat sepotong kayu apung yang dapat menyelamatkan hidupnya, lalu dia melangkah maju dengan cepat dan mulai mengoceh. Feng Jiu melemparkan bongkahan perak kepadanya dan berkata, ini sebagai pembayaran untuk anggurnya. Kemudian dia menoleh ke arah Patriark Tua Feng. Berdiri di depan pintu utama toko anggur, Patriark Tua Feng sejak Feng Jiu datang, matanya terus menatap Feng Jiu, mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan saat Feng Jiu menoleh untuk menatapnya, mulut lelaki tua itu menyeringai lebar, dan dalam wujud temperamen kekanak-kanakan, dia tiba-tiba cemberut, wajahnya kesal saat dia bertanya dengan nada bingung, Feng kecilku sayang, bagaimana kamu bisa menemukan kakekmu lagi? Feng kecilku sayang, bagaimana kamu bisa menemukan kakekmu lagi? Feng Jiu sedikit terkejut saat dia berdiri di sana dengan heran menatap kakeknya yang cemberut dengan bibir mengerucut, ekspresinya sedikit kecewa. Melihat wajah itu jelas tidak senang karena dia telah ditemukan, tetapi binar di mata itu mengungkapkan kegembiraan dan kegembiraan yang tak dapat disembunyikan karena telah ditemukan. Pertanyaan yang diajukan lelaki tua tadi telah membangkitkan kenangan lama dalam benaknya, membuatnya teringat pada saat-saat yang tak terhitung jumlahnya ketika lelaki tua itu dan cucunya bermain petak umpet. Setiap kali dia ditemukan oleh cucu perempuannya yang masih muda, dia akan selalu memasang wajah gelisah dan bertanya dengan cemas, Feng kecilku sayang, bagaimana kamu bisa menemukan kakekmu lagi? Jantungnya tiba-tiba berdegup kencang dan matanya mulai terasa panas, seperti ada kabut air yang tak terkendali memenuhi matanya, menyebabkan pandangannya kabur. Karena dia sudah mengenalinya hanya dengan satu tatapan saja, dan karena dia telah memanggilnya Feng kecil, yang mana hal itu mengusik hatinya dengan cara yang berada di luar kendalinya. Dia tahu kakeknya menderita kehilangan ingatan jangka pendek yang berkala. Catatan penerjemah dari Cloud, kedengarannya agak seperti Alzheimer awal tetapi teks mentah Mandarinnya seperti yang diterjemahkan. Dia mungkin lupa di mana rumahnya, dia mungkin lupa siapa dirinya, dan bahkan terkadang lupa namanya sendiri. Namun, dia tidak melupakannya. Dia selalu berkata bahwa dia adalah Phoenix kecil keluarga Feng, dan harta paling berharga yang mereka miliki di tangan mereka. Mereka memanjakannya, melindunginya, dan memberikan yang terbaik dari semua yang mereka miliki kepadanya, hanya untuk melihatnya bahagia dan gembira. Melihat matanya berkaca-kaca, Patriark Tua Feng tiba-tiba menjadi gugup saat ia bergegas maju, Feng kecil. Ada apa? Siapa yang menindasmu? Kau beritahu kakek dan kakek akan menghajarnya untukmu. Untuk menunjukkan bahwa ia akan menggunakan kekerasan, ia mengepalkan tinjunya dan menggoyangkannya di hadapannya. Feng Jiu menggelengkan kepalanya dan memegang tangannya, menuntunnya keluar dari kerumunan orang, untuk berjalan menuju kediaman Feng. Saat mereka berjalan, langkah mereka melambat, dia tidak berbicara. Patriark Tua Feng di sampingnya membiarkan dirinya dituntun olehnya sesuka hatinya dan hanya mengikuti di belakang dengan patuh, sesekali mengintipnya dengan hati-hati, bertanya-tanya mengapa dia menangis. Feng kecil, apakah kamu masih punya uang? Tanyanya dengan hati-hati. Langkah Feng Jiu terhenti dan dia berbalik menatap kakeknya, sebelum dia mengeluarkan bongkahan perak untuk diberikan kepadanya. Patriark Tua Feng menerimanya dengan gembira dan mulutnya menyeringai saat berkata, tunggu kakek di sini sebentar. Jangan lari. Sambil berbicara, dia melompat pergi. Tidak lama kemudian, lelaki tua itu berlari kembali, dan dia menyembunyikan sesuatu di tangannya dan memberikannya kepada Feng Jiu seolah-olah dia sedang memperlihatkan harta yang tak ternilai harganya dan berkata, tidak, kakek membelikannya untukmu. Itu kesukaanmu. Biji teratai manis. Setelah kamu memakan biji teratai manis ini, kamu tidak akan menangis lagi. Mendengar perkataan itu dan menatap bungkusan biji teratai manis di tangannya, tenggorokannya tercekat, hatinya tiba-tiba terasa seperti terisi oleh sesuatu yang hangat, namun terasa sedikit getir, ingin berteriak, kakek, namun tak berani memanggilnya dengan suara keras.